Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang FR. Apa itu FR? Dan kenapa ini menjadi pro dan kontra? Di mana banyak peserta yang menganggap bahwa jika teman-teman punya FR, maka bisa menjatuhkan lawan tesnya. Apakah benar demikian? Yuk kita kupas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Jessica Ismaisita. Saya mengambil farmasi CPNS Administrator Database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ogan Ilir. Saya mendapatkan skor SKD saya 448 dan skor SKB saya 500. Saya merupakan ranking pertama di farmasi saya. Saya mengetahui kelas Pak Bas Channel dari akun YouTube-nya Pak Bas, dan materi yang ada di kelas Pak Bas Channel sangat membantu saya dalam menyiapkan tes SKB. Materi yang ada di kelas Pak Bas Channel sangatlah lengkap, banyak, dan sesuai dengan kisi-kisi permenpan RB. Dan soal-soal yang ada di kelas Pak Bas Channel pun sangatlah beragam sehingga bisa membantu mengasah kemampuan belajar kita. Terima kasih Pak Bas atas ilmunya yang bermanfaat, dan terima kasih atas baju kerjanya. Saya dan sukses selalu Pak Bas. FR atau Field Report adalah testimoni peserta tes yang menceritakan pengalamannya ketika mengerjakan tes kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah, pengalaman di sini ini termasuk apa saja soal-soal yang keluar dan mana yang tidak keluar, sehingga peserta lain ini bisa mempersiapkan dirinya dari yang sudah dilakukan peserta ujian sebelumnya. Nah, FR yang asli ini biasanya hanya berupa coretan-coretan atau tulisan-tulisan singkat ya, yang sulit dipahami bagi orang awam. FR yang asli ini tidak berbentuk soal utuh, karena sangat sulit peserta mengingat-ingat soal tersebut secara utuh. Adapun FR latihan soal yang ada di YouTube hanyalah hasil rekonstruksi atau pengembangan pemikiran si YouTuber itu sendiri ya. Saya pun seperti itu, jadi membuat soal-soal latihan berdasarkan analisa FR, menyelami alur berpikir si pembuat soal, sehingga bisa mengembangkan variasi-variasi soal lebih lanjut. Nah, ketika peserta mengerjakan soal, mereka sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan soal yang akan keluar. Pernah nggak teman-teman ini bertanya, apakah si pembuat soal, baik itu SKD, SKB maupun soal P3K adalah soal asli yang dibuat dari pemikirannya sendiri? Nah, kalau menurut saya sih ini tidak 100% original ya. Beberapa soal saya temui ini ada yang mengadopsi soal-soal dari internet juga. Saya pernah mendapatkan FR soal tentang mobil berwarna merah melaju dengan cepat. Kemudian saya googling dan hasilnya soal ini sama persis yang ada di internet. Ini bukan FR ya yang kemudian ditulis ulang di internet, melainkan postingan tahun 2014 tentang pemrograman berorientasi objek. Silahkan teman-teman bisa bereksperimen juga. Kemudian saya juga pernah dicurhati kalau soal-soal SKB Pranata Komputer dan P3K Pranata Komputer, soal-soalnya bahasanya aneh-aneh, seperti hasil terjemahan pakai Google Translate. Nah, dari analisa itu kemudian saya browsing-browsing dan ternyata soal-soal tersebut ini hasil terjemahan dari soal-soal sertifikasi kompetensi. Setelah saya browsing, ternyata soal-soal tersebut merupakan hasil terjemahan dari soal-soal sertifikasi seperti CCNA, OCHA, dan ITIL. Mungkin teman-teman yang pernah nemuin soal-soal seperti ini bisa share di kolom komentar ya. FR itu ibarat sebuah kompas ya, bisa dijadikan petunjuk arah mata angin. Apa aja yang perlu kita pelajari. Kita bisa tahu materi-materi apa aja yang akan diujikan nanti. Berbeda dengan kisi-kisi yang masih berupa gambaran umum.
Ada banyak alasan kenapa kita harus belajar dari FR. Yang pertama, bisa belajar lebih fokus. Banyak materi yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan seleksi P3K, mulai dari seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kemudian wawancara, dan kompetensi teknis. Belum lagi bahan materi kompetensi teknis, ini materinya kalau di Pranata Komputer ini ada GIS, kemudian multimedia, desain grafis, kemudian ada jaringan, database, layanan TI, infrastruktur TI, data mining, pemrograman, dan lain sebagainya. Nah, dari puluhan materi tersebut kita akan diuntungkan jika mempunyai petunjuk arah berupa FR. Alasan yang kedua yaitu waktu dan memori kita yang sangat-sangat terbatas. Karena syarat mengikuti P3K adalah mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun, maka sebagian besar peserta P3K adalah mereka yang sudah bekerja dengan usia rata-rata di atas 30 tahun dan kebanyakan mereka sudah berkeluarga. Pagi hari hingga sore dihabiskan waktunya buat bekerja. Kemudian malam harinya mungkin ngajarin anak belajar, waktu berkumpul keluarga, dan seterusnya. Belum lagi teman-teman yang usianya sudah di atas 30 tahun dan sudah 5 tahun lebih ini lulus kuliah, tentu banyak materi IT, materi komputer yang sudah lupa ya. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut maka tidak memungkinkan jika kita belajar semua materi secara lengkap, belum lagi kita latihan soal-soalnya. Makanya dari itu kita membutuhkan FR ini. Kemudian alasan berikutnya yaitu FR itu banyak yang keluar di ujian nantinya. Meskipun variasi-variasi dari bank soal di BKN ini cukup lumayan banyak, namun nyatanya berdasarkan testimoni peserta ini banyak yang merasa terbantu dengan FR. Kemudian alasan berikutnya, ini komposisi materi soal yang keluar ini sebenarnya tidak berimbang. Nah, ini berdasarkan fakta di tes-tes baik SKB Pranata Komputer dan P3K Pranata Komputer, ternyata bobot materi soal yang keluar antara materi yang satu dengan materi yang lain ini tidak seimbang. Jadi kalau di Pranata Komputer kan ada GIS, kemudian desain grafis, ada multimedia, ada jaringan, database, layanan TI, infrastruktur TI, audit TI, pengolahan data, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita rata-rata ya, itu kan sekitar bobotnya 7%-an. Tetapi kenyataannya nggak seperti itu, teman-teman. Bisa jadi soal seperti layanan TI, kemudian audit TI, ini mendominasi soal-soal di SKB Pranata Komputer maupun P3K Pranata Komputer di tahun lalu. Bobotnya bisa sampai 70% mendominasi soal-soal layanan TI, audit TI, pengolahan data, ini rata-rata 70% dia mendominasi. Cara terbaik untuk mendapatkan FR yang dapat dipercaya yaitu dengan menghubungi dan menanyakan langsung kepada teman-temanmu yang terlebih dahulu lulus di CPNS maupun di P3K tahun 2021 kemarin. Tanyakan dengan detail dan lengkap soal-soal apa aja yang keluar dan materi apa aja yang tidak keluar. Kemudian kamu kombinasikan dengan soal-soal FR yang ada di YouTube atau di internet. Dengan begitu, teman-teman ini akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang soal-soal kompetensi teknis P3K. Nah, kemudian bagaimana jika kamu ini nggak punya teman yang lulus P3K atau CPNS tahun 2021 kemarin, Mas? Atau teman saya itu susah dihubungi, atau ada juga yang pelit, nggak mau kasih penjelasan FR-nya seperti apa. Kalau kasusnya seperti itu, teman-teman bisa ikut aja bimbel-bimbel yang ada di internet. Kalau di kelas P3K yang saya buat, bahan-bahan materi dan latihan soalnya ini diambil dari FR-FR di tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin.
Di samping itu juga ada pertemuan Zoom meetingnya, sehingga teman-teman kalau kurang jelas bisa bertanya secara bebas. Tahun kemarin, ini BKN pernah memposting akan mendiskualifikasi peserta yang membocorkan FR. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan persetujuan sebelum kita mengerjakan soal. Jika melanggar, maka BKN akan mendiskualifikasi peserta. Kenapa FR ini dilarang? Ya, karena dapat merugikan peserta lain karena bank soal SKD, SKB, dan seleksi P3K sejatinya juga terbatas ya. Soal yang kemarin keluar bisa jadi keluar lagi di hari berikutnya. Nah, peserta yang tes di akhir ini akan diuntungkan. Nah, pertanyaannya, kenapa BKN tiap tahun ini tidak mengganti total seluruh bank soal? Ya, karena adanya keterbatasan anggaran ya teman-teman ya. Jadi setiap soal itu sebenarnya ada anggarannya dan itu tidak sedikit ya. Kembali lagi ke laptop. Apakah FR ini dilarang? Kalau menurut saya, FR yang dilarang adalah FR yang real time ya. Jadi kalau hari ini ujian, terus setelah ujian kita memberikan FR ke teman, ya kita bisa kena sanksi. Tapi sanksi ini berlaku ketika BKN mengeluarkan surat edaran resmi ya, bukan berdasarkan pejabat BKN ketika mengeluarkan statement di medsos. Oh ya, edaran ini hanya berlaku hingga selesainya penyelenggaraan pengadaan CASN. Jadi kalau BKN di tahun 2021 mengeluarkan pelarangan FR bagi peserta CASN 2021, ya berarti saat ini sudah tidak berlaku lagi karena penyelenggaraan seleksi CASN 2021 sudah selesai. Kemudian FR tahun-tahun sebelumnya apakah boleh kita pelajari? Kita tidak dilarang kok untuk mempelajarinya. Dalam hal ini juga tidak ada peserta yang dirugikan dan semua peserta saat ini dapat mengakses dengan leluasa FR-FR tersebut yang ada di internet. Tetapi harap diingat ketika mulai tes seleksi biasanya BKN akan mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan FR tersebut. Nah, sejak munculnya surat edaran ini teman-teman harap diharap ya tidak menyebarkan FR. Gunakan anonimus ketika berdiskusi di grup WA maupun di Telegram. Takutnya nama kita bisa dicatut ya dan dilaporkan di BKN nantinya. Tidak ada jalan pintas kesuksesan ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman ini mendapatkan FR tahun sebelumnya, teman-teman wajib menganalisa dan mengembangkan lagi FR tersebut sehingga materi yang dipelajari bukan hanya jawaban FR semata, melainkan topik dari materi tersebut. Sebagai contoh, ini saya kasih gambaran ya. Ada FR tentang susunan kabel cross yang ditanyakan pin 7 dan pin 8 itu untuk apa? Maka dari FR tersebut ini teman-teman pelajari bukan hanya susunan kabel UTP-nya saja, melainkan susunan kabel baik itu cross dan strike, kemudian kegunaannya untuk menghubungkan perangkat apa dan jenis konektornya apa. Nah, dengan kita memperluas belajarnya seperti ini, insya Allah dari berbagai variasi soal yang keluar, ini kita bisa menguasainya dengan baik. Selain itu juga Panselnas akan menambah jumlah bank soal ya sekitar 20-30%. Biasanya bank soal yang baru ini akan keluar saat tes di 10 hari terakhir. Jadi bagi teman-teman yang tes di hari pertama dan pertengahan tes, kemungkinan besar itu soal-soal yang keluar adalah soal-soal tahun 2020 dan 2021 ya. Kemudian bagi teman-teman yang mendapatkan jadwal 10 hari terakhir, nah ini harap waspada karena bisa jadi soal-soalnya baru sudah tidak relevan lagi dengan FR-FR tahun sebelumnya. Dari penjelasan tadi ini dapat disimpulkan bahwa sejatinya FR itu hanya sebatas petunjuk arah saja. Mana materi yang perlu kita kuasai, mana yang tidak perlu kita kuasai.
Kemudian jika teman-teman mempunyai banyak waktu, silahkan tidak ada salahnya untuk mempelajari dan menganalisa FR-FR tahun lalu. Jika teman-teman tidak punya waktu untuk menganalisa FR, teman-teman bisa mengikuti kelas P3K Pranata Komuter Base Channel ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga tahun ini teman-teman bisa lolos seleksi P3K 2022. Selamat belajar, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.